Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita bisa bertemu kembali. Kita boleh bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Percaya ini adalah tahun-tahun kemenangan bagi kita, tahun-tahun yang penuh sukacita, tahun-tahun yang penuh dengan damai sejahtera, karena penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, ya. Penyertaan Tuhan semakin nyata, semakin luar biasa dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa buat firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih dalam minggu kedua di tahun 2021 ini Tuhan, kami boleh bersama-sama kembali akan belajar firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau yang mengurapi hamba-Mu, Kau yang akan mengurapi setiap kami mendengar, Tuhan yang akan memimpin semua pemberitaan firman Tuhan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap benih firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman ini akan jatuh di tanah yang baik, bertumbuh dan berbuah. Segala roh-roh yang coba merintangi, menghalangi, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu judul, yaitu bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sekali lagi, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, dari ayat-ayat yang saya sampaikan kita akan melihat bahwa kalimat ini adalah disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, tetapi Yesus sendiri juga pada waktu dia ada dalam dunia ini juga menyampaikan hal yang sama. Nah saudara, saya membagi menjadi 4 bagian di dalam khotbah saya. Yang pertama yaitu berita yang harus terus diberitakan dan dilakukan. Ya, sekali lagi, berita yang harus terus diberitakan dan dilakukan. Ya, dalam Matius 3 ayat 2 dan 3, Injil Matius 3 ayat 2 dan 3 di sana dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, saudara, ini menunjuk pada Tuhan Yesus. Ya, berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis menunjuk bahwa Yesuslah yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya, ya, yang dinubuatkan ratus-ratus tahun sebelumnya dan sudah digenapi pada saat itu. Sehingga Yohanes Pembaptis menyampaikan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Puji nama Tuhan. Nah saudara, jadi sebelum Yesus datang ke dalam dunia untuk mengawali pelayanannya, ya, Yohanes Pembaptis sudah lebih dahulu datang, ya, untuk membuka jalan, memberitakan bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat Mesias itu akan datang dan sudah datang. Sehingga dia yang mengatakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah saudara, demikian juga pada saat Yesus, ya, mulai masuk di dalam pelayanannya, ya, di dalam dunia ini, di dalam Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-17, di sana dikatakan, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sekali lagi, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, saudara, baik Yohanes Pembaptis maupun Yesus terus memberitakan tentang hal ini, terus memberitakan tentang kalimat ini. Saya melihat bahwa ini sesuatu yang sangat penting, ya, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, berita ini masih tetap relevan, masih tetap cocok jikalau berita ini terus diberitakan, ya, oleh kita murid-muridnya. Terus beritakan dengan berbagai macam cara. Terlebih kita tahu saat ini ada media sosial. Mari kita juga akan memberitakan berita
tentang pertobatan ini. Nah, tentunya saudara, berita ini bukan hanya sekedar disampaikan. Berita ini juga harus ditanggapi dengan serius, ya, ditanggapi untuk dilakukan. Nah, ini saudara, ini yang sangat penting saudara. Saya percaya saudara, baik Yohanes Pembaptis maupun Yesus yang telah memberitakan, ya, berita yang sama ini, berarti ini sesuatu yang sangat-sangat penting. Berarti ini sesuatu yang sangat-sangat serius, yang harus terus kita beritakan dan juga kita respon, kita tanggapi, kita lakukan. Saudara, biarlah kiranya kita juga mau dipakai oleh Tuhan, ya. Kita semua murid-murid Tuhan Yesus juga mau dipakai oleh Tuhan untuk terus memberitakan berita supaya banyak orang yang bertobat dan mereka boleh diselamatkan. Puji nama Tuhan. Mengingatkan bahwa Yesus sudah semakin dekat kedatangannya. Ya, kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Kita tidak tahu apakah kita akan mengalami kedatangan Tuhan Yesus ataukah kita sudah dipanggil Tuhan terlebih dulu. Tidak masalah buat kita. Tetapi yang penting, biarlah kita mau merespon apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dan juga oleh Tuhan Yesus sendiri, supaya kita bertobat, ya, dan memberitakan berita pertobatan kepada orang lain supaya orang diselamatkan. Nah, saudara, bagian yang kedua akan memperjelas saudara, ya, bagian yang kedua akan memperjelas bertobat dapat mempunyai dua arti. Sekali lagi, bagian yang kedua, bertobat dapat mempunyai dua arti. Ya, saudara, kalau kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 dan ke-10, Roma 10 ayat 9 dan 10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, ini berbicara bagi orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Ini berbicara bagi mereka yang belum percaya Tuhan Yesus, ya. Firman Tuhan mengingatkan pada mereka yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Karena saya percaya saat ini juga pasti ada yang juga yang mendengar, ya, melalui video, mereka yang belum percaya Tuhan Yesus. Firman Tuhan disampaikan kepada saudara, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara, sekali lagi ini ditujukan pada mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus, mereka yang belum menerima Yesus. Firman Tuhan mengingatkan supaya mau menerima dengan apa? Mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan, ya. Maka kamu akan diselamatkan. Jadi, saudara, ini ditujukan bagi mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus, supaya mereka membuka, ya, mereka membuka, menerima Yesus, membuka hatinya dengan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya melalui mulut, ya, dan percaya dalam hatinya untuk percaya bahwa Allah sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, saudara, inilah yang menjadi tugas kita, saudara. Inilah yang menjadi tugas kita yang orang-orang percaya pada Tuhan Yesus, untuk terus memberitakan kepada mereka supaya mereka pada akhirnya mau mengaku dengan mulut dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, ini yang pertama. Jadi sekali lagi, bertobat dapat mempunyai dua arti. Arti yang pertama adalah ditujukan pada mereka yang belum percaya Tuhan Yesus. Nah, ada orang bertanya begini, saudara, loh, saya ini orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Loh, saya ini bukan pencuri, saya ini bukan pembunuh, saya ini bukan melakukan kejahatan. Kenapa saya harus suruh bertobat? Mereka bertanya demikian. Kenapa saya suruh bertobat? Kan saya bukan pencuri, saya bukan orang yang jahat. Nah, saudara, ini perlu ada satu penjelasan khusus. Kita tahu bahwa semenjak manusia pertama
ya, Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Semua orang tidak terkecuali, ya, baik dari latar belakang apapun, kepercayaan apapun, mereka semua sudah berdosa. Ya, firman Tuhan katakan semua orang telah berdosa di Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, saudara, mereka perlu pertobatan, mereka perlu diselamatkan, mereka perlu percaya Tuhan Yesus. Ini yang dimaksudkan bagian yang pertama, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dengan mengaku dengan mulut dan mempercayai di dalam hatinya. Nah, saudara, disitulah maka orang itu akan diselamatkan. Bukan harus pencuri, bukan harus pembunuh, bukan harus mereka yang melakukan kejahatan, tetapi semua orang, ya, semua orang harus bertobat karena semua orang telah jatuh di dalam dosa. Nah, ini bagian yang pertama, saudara. Nah, bagian yang kedua, yaitu yang terdapat di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita melalui surat kepada jemaat di Filipi pasal yang kedua ayat 12, ya, mereka yang sudah percaya Tuhan Yesus, mereka yang sudah menerima Yesus, yang sudah mengaku dengan mulutnya, ya, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan sudah mempercayai bahwa Yesus sudah bangkit dan naik ke surga, ya, sudah diselamatkan. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Karena apa, saudara? Rasul Paulus melihat bahwa ada orang, mereka yang sudah percaya Yesus, tetapi hidupnya masih seperti sebelum percaya Tuhan Yesus. Masih hidup di dalam dosa, padahal dosa-dosanya sudah disucikan, padahal dosa-dosanya sudah diampuni, tetapi dia masih tetap hidup di dalam dosa. Nah, saudara, oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi ini bagian yang kedua, saudara, pertobatan, bertobatlah, ya. Kerajaan surga sudah dekat. Itu berbicara bagi mereka juga yang sudah percaya Tuhan Yesus, tetapi masih hidup di dalam hidup yang lama. Ya, masih hidup di dalam hidup yang lama, masih hidup dalam dosa. Nah, saudara, oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan pada kita, tetaplah kerjakan keselamatanmu, peliharalah keselamatanmu, jagalah keselamatanmu baik-baik. Dengan apa? Dengan hidup kudus tentunya, ya, menjaga supaya kita tidak tercemar kepada pengaruh-pengaruh duniawi, tercemar kepada perbuatan-perbuatan yang berdosa. Nah, saudara, Rasul Paulus juga mengingatkan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat ke-17, di sana dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, inilah saudara yang diinginkan, yang diharapkan oleh Tuhan Yesus, yang juga disampaikan oleh Rasul Paulus bagi mereka yang sudah percaya Tuhan Yesus. Tuhan mau supaya kita benar-benar menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sudah dikubur bersama dengan Tuhan Yesus, ya, melalui kematiannya, dikubur bersama dengan Tuhan Yesus dan bangkit hidup bersama dengan Tuhan Yesus, sehingga dia menjadi ciptaan yang baru. Saudara, inilah saudara. Oleh sebab itu saya katakan, ya, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini berbicara kepada dua. Yang pertama, sekali lagi, pada mereka yang belum percaya Tuhan Yesus, supaya mereka mau mengaku dengan mulutnya dan mempercayai dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah bangkit dan naik ke surga. Namun juga kepada mereka yang sudah percaya Tuhan Yesus, tetapi belum menjadi ciptaan yang baru, masih hidup dalam hidup yang lama. Firman Tuhan juga berbicara kepada mereka, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, saudara,
tentunya sebagai orang-orang beriman, kita bersyukur jikalau firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ya, mengingatkan kepada kita untuk kita terus benar-benar menjaga. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Nah, saudara, saya percaya, saya selalu ingatkan saudara, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita supaya kita benar-benar bisa, ya, menjadi ciptaan yang baru. Mereka sudah percaya Tuhan Yesus tetapi belum lahir baru atau belum meninggalkan hidup yang lama. Firman Tuhan katakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, harus sudah menjadi ciptaan yang baru karena kita sudah ditebus, sudah dibersihkan, disucikan dosa-dosa kita. Puji nama Tuhan. Nah, bagian yang ketiga, ya, bagian yang ketiga, hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, perhatikan, bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji nama Tuhan, saudara. Firman Tuhan dengan jelas mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah umat yang dipilih oleh Allah. Wah, luar biasa ya. Kita adalah umat yang dipilih oleh Allah. Ya, yang dulunya di dalam kegelapan, ya, di dalam dosa, di dalam lumpur dosa, tetapi kemudian kita dipilih oleh Allah, ya, dipindahkan kepada apa? Terangnya yang ajaib. Ya, puji nama Tuhan. Kita sudah dikuduskan pada waktu kita dipilih. Kita sudah dikuduskan, dipilih untuk menjadi imamat yang rajani, untuk menjadi imam-imam. Wah, ya, luar biasa bukan? Kita harus tangkap akan hal itu, saudara. Ini bukan main-main, saudara. Ini sesuatu hal yang serius. Saudara harus mengerti bahwa kita adalah umat yang sudah dipilih oleh Tuhan, ya, dan sudah dikuduskan. Ya, untuk apa? Untuk rencana Allah yang besar, yaitu apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, ya, menyampaikan berita tentang kabar keselamatan supaya orang lain juga boleh diselamatkan. Puji nama Tuhan, dibawa kepada terangnya yang ajaib, tidak lagi hidup dalam kegelapan. Nah, kalau saudara sudah dikuduskan, sudah dipilih oleh Tuhan, tetapi masih dalam hidup yang lama, berarti saudara masih hidup di dalam kegelapan. Tuhan tidak berkenan. Tuhan mau memakai setiap kita yang benar-benar sudah meninggalkan kehidupan di dalam kegelapan dan kepada terangnya yang ajaib. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, kita harus hidup dalam kekudusan. Firman Tuhan katakan, ya, di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16, di sana juga dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam apa? Seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Saudara, perhatikan luar biasa. Ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Puji nama Tuhan. Wah, luar biasa, saudara. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Dalam perkataan kita, di dalam tindakan kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Yesus kudus yang sudah memanggil kita. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, saudara, ini sering muncul pertanyaan-pertanyaan, mana mungkin, apa bisa kita hidup kudus di dalam dunia yang jahat ini? Mana mungkin, ya, tidak mungkin, ya, seperti apa waktu puisi anak-anak, mana ya waktu Natal itu, ya, saudara,
Nah saudara, banyak orang berkata, mana mungkin kita bisa hidup kudus, saudara. Saya berharap saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai ada yang berkata demikian. Karena Tuhan selalu saya ingatkan, Dia sudah memberikan Roh Kudus kepada kita. Ya, minggu yang lalu sudah dibahas juga. Dia sudah memberikan Roh Kudus, Roh penolong yang akan memimpin kita untuk dapat hidup kudus. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, firman Tuhan tadi katakan, kamu bangsa yang kudus, bangsa yang sudah dikuduskan. Ya, bersama Roh Kudus kita pasti bisa hidup di dalam kekudusan. Bukan hidup di dalam dosa, tetapi hidup di dalam kekudusan. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memampukan kita untuk dapat hidup kudus. Sekali lagi saudara, jangan sampai kita anak-anak Tuhan ya mau berdalih, beralasan mana mungkin, tidak mungkin kita bisa hidup kudus. Ya, kita masih hidup dalam dunia yang jahat ini, masih hidup dalam dunia yang banyak permasalahan-persoalan, mana mungkin. Kalau dengan kekuatan kita sendiri tanpa ada Roh Kudus memang tidak mungkin. Tetapi karena ada Roh Kudus di dalam diri kita, ya, yang memampukan kita untuk bisa hidup di dalam kekudusan. Saudara, kita percaya, andalkan Roh Kudus di dalam seluruh kehidupan saudara. Minta kepada pimpinan Roh Kudus, ya, supaya kita benar-benar perkataan kita, tindakan kita, pikiran kita, hati kita benar-benar kudus, ya, biar Roh Kudus akan menolong dan memimpin kita. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Bagian yang terakhir, bagian yang keempat, bagaimana kita dapat hidup kudus? Ya, ini sering kan jadi satu pertanyaan. Bagaimana kita dapat hidup kudus? 1 Petrus 1 ayat 14, ya, ayat sebelumnya tadi menjawab, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Sekali lagi, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Saudara, kalau kita dulu mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti keinginan kita, karena kita masih dalam masa kebodohan, ya, tetapi kita sekarang sudah hidup dalam kekudusan. Saudara, mari kita mau taat. Jangan menuruti lagi hawa nafsu kita. Jangan menuruti keinginan daging kita. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, untuk kita dapat hidup kudus, kita harus taat, dipimpin oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Kita harus taat untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan menuruti hawa nafsu kita. Jangan menuruti keinginan-keinginan kita, ya. Menuruti hawa nafsu itu bukan hanya berbicara tentang seks, ya, tetapi nafsu untuk, ya, hal yang lain, ya, sehingga firman Tuhan katakan jangan menjadi hamba uang, jangan cinta uang. Itu juga berbicara tentang nafsu. Saudara, mari, ya, Roh Kudus akan mengendalikan kita. Roh Kudus akan menolong kita. Nah, saudara, ayat yang terakhir, yaitu di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-17. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, perhatikan, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara, kita di dunia ini menumpang, saudara, karena rumah kita adalah rumah di surga, ya. Kita adalah keluarga kerajaan surga, firman Tuhan katakan demikian. Sehingga firman Tuhan katakan, selama kamu masih menumpang di dunia ini, kamu hendaklah takut akan Tuhan. Ya, saudara, memandang ke muka, kamu hidup dalam ketakutan, ya, bukan takut kepada setan, ya, takut kepada kuasa-kuasa kegelapan, takut kepada Tuhan, takut Tuhan. Walaupun tidak ada yang melihat, ya, ada kesempatan, ya, tetapi kita tahu kita takut akan Tuhan, sehingga kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa, tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan Tuhan.
Walaupun ada kesempatan, sepertinya tidak ada orang yang melihat, ya, tetapi kita tahu karena kita takut akan Tuhan, kita tidak melakukannya. Nah, saudara, inilah saudara bagaimana supaya kita bisa hidup kudus. Yang pertama, kita harus taat dipimpin oleh Roh Kudus, dan yang kedua, hidup takut akan Tuhan. Kita ini masih menumpang di dunia ini, ya, takut akan Tuhan dan taat saja. Berarti kalau menumpang itu kan tidak lama, saudara, ya kan? Namanya menumpang kan tidak lama. Ya, saya juga senang sekali apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Selama kamu menumpang di dunia ini, artinya kita hanya menumpang, hanya sementara saja. Bersyukur kalau dari sampai usia 80 tahun lebih, ya, saudara sudah menumpang di dunia ini 80 tahun lebih, ya. Ada yang 70 tahun, ada yang 60 tahun menumpang. Kita tidak tahu, saudara. Seperti tadi katakan, apakah Tuhan akan datang terlebih dulu? Apakah kita akan dipanggil Tuhan terlebih dulu? Ya, saudara. Tetapi pada saat kita menumpang di dalam dunia ini, mari kita mau taat saja, dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita mau hidup takut akan Tuhan. Saudara, orang yang takut akan Tuhan itu pasti akan ada pembelaan Tuhan, ya. Orang yang taat kepada Tuhan pasti akan ada pembelaan Tuhan, pasti ada akan perlindungan Tuhan, pasti akan ada tanggung jawab Tuhan bagi orang yang takut akan Tuhan, yang taat kepada Tuhan. Ingat, kita hanya menumpang di dunia ini, tidak lama, saudara. Pergunakan sebaik-baiknya. Selama kita menumpang dalam dunia ini, kita akan bersama-sama, ya, menumpang, bukan lagi menumpang, tetapi tinggal selama-lamanya bersama dengan Yesus di surga yang mulia. Puji nama Tuhan, sesuatu yang indah bukan, yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini kami boleh bersama-sama diingatkan melalui firman-Mu. Kami boleh belajar akan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ini adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biar melalui firman-Mu pada hari ini, Tuhan, setiap kami benar-benar akan mau hidup kudus, hidup takut akan Tuhan, taat dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, jikalau mungkin selama ini kami hanya menuruti hawa nafsu, menuruti keinginan kami. Ampuni kami, Tuhan, biar kami mau taat dipimpin oleh Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong kami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Pakai kami juga, Tuhan, untuk boleh memberitakan berita pertobatan, berita keselamatan kepada orang lain yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu sudah mendengar, Tuhan. Berkati dalam segala apapun yang dikerjakan mereka, usaha mereka, pelayanan mereka, keluarga mereka. Tuhan, tolong, Tuhan, setiap anak-anak-Mu dari segala pergumulan dan permasalahan apapun yang dihadapi. Dijauhkanlah seluruh sidang jemaat-Mu, Tuhan. Anak-anak-Mu dari segala penularan-penularan virus. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua ini, Tuhan. Kami mengalaskan segala doa-doa permohonan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara, saya ingin mengingatkan, ya, sekali lagi kita melihat, ya, dan merasakan bahwa pandemi atau COVID-19 ini belum berakhir, saudara. Ya, mari tetap berjaga, ya, 3M, ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terus lakukan, saudara. Terus lakukan dengan 3M itu, ya, dan tentunya dengan meningkatkan imun kita, ya. Kalau tidak, penting sekali jangan keluar, saudara, sehingga kita akan terjaga, terpelihara dengan baik. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Nah, saudara, mari semakin semangat, semakin bergairah di dalam mengiring Tuhan, di dalam melayani Tuhan, di dalam tahun 2021 ini. Kita percaya tahun-tahun ini adalah tahun-tahun kemenangan, tahun-tahun yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Mari tetap semangat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.